Oke guys, jadi akhirnya YouTuber handphone atau YouTuber Android sudah punya PC gaming sendiri. Sebelum kita mau unboxing PC gaming tersebut atau mereview PC gaming tersebut atau mereview komponen-komponen di dalamnya, saya mau kasih tahu informasi kepada kalian. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kok YouTuber apalagi udah mau 2 juta subscribers nggak ada PC gitu. Sebenarnya alasannya simple banget, nggak ada kewajiban YouTuber itu harus punya PC gitu. Apalagi kalau seperti saya, basicnya itu di mobile gaming. Jadi walaupun cuma pakai handphone itu bisa. Jadi nggak ada kewajiban YouTuber itu harus ada PC. Tapi untuk menunjang konten yang lebih baik lagi, semakin hari semakin bisa lebih baik, memang YouTuber itu seharusnya ada PC. Nah, dan kenapa saya belum ada PC sampai udah sekitar 2 tahun YouTube itu belum ada PC? Mungkin kalau kalian yang subscriber selama saya tahu kenapa ya. Jadi sebenarnya saya itu kan YouTuber itu mulai dari Clash of Clans, jadi cuma pakai handphone, recordernya pakai screen recorder Android, rekam, upload gitu. Nah, sebenarnya cuma dari itu karena YouTuber Clash of Clans cuma pakai handphone. Tapi karena seperti saya bilang tadi, pengen membuat konten yang lebih bagus lagi. Jadi walaupun cuma mobile gaming tapi harus ada PC agar konten lebih bagus lagi. Jadi niat beli PC itu udah ada dari 4 bulan saya dirikan channel gitu. Jadi 4 bulan setelah 4 bulan Emma Gamers berdiri sudah beli PC. Kalau nggak salah itu PC-nya harganya set PC-nya lumayan sih 15 jutaan gitu. Nah, terus ini sedikit curhat juga, sedikit menggali luka masa lalu. 15 juta itu udah dirakit, udah dibeli, udah dirakit, belum dipakai guys, belum dipakai, udah rumah kami kemalingan dan hilang. Jadi PC harga 15 juta itu udah lumayan banget. Kalau udah PC harga gitu hilang, belum dipakai, belum dicoba sama sekali. Nah, dari situlah kenapa saya jadi trauma gitu, seriusan. Kalian kalau ngalamin gitu pasti juga akan merasakan yang seperti saya rasakan, trauma mau beli PC lagi, walaupun jujur aja duitnya udah ada gitu. Kalau mau beli PC harganya segitu ataupun lebih di atas itu bisa, tapi traumanya itu. Jadi mungkin kalau subscriber selama saya tahu ya kisah itu. Itulah kenapa alasan saya lama banget baru ada PC. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa traumanya itu sekitar hampir 1 tahun, saya akhirnya mau beli PC lagi, tapi udah bukan PC, saya beli laptop. Nah, saya beli laptop Asus ROG yang saya pakai sampai sekarang. Jadi hampir 1 tahun setelah PC gaming saya hilang, setelah rumah kami kemalingan, saya memberanikan diri setelah rasa traumanya hilang ya. Saya memberanikan diri untuk membeli laptop. Belum berani beli PC gaming lagi. Saya cuma beli laptop Asus ROG yang kalian lihat ini. Nah, jadi untuk spesifikasi Asus ROG ini sih seharusnya sudah bisa bermain game-game zaman now, bisa main ataupun live streaming. Cuman ya seperti saya bilang tadi, memang konten di channel Emma Gamers ini lebih fokus ke mobile gamingnya guys. Nah, kenapa saya lebih fokus ke mobile gaming? Karena saya melihat pasar. Kalau untuk YouTuber gaming sendiri, kalau untuk YouTuber gaming PC kan udah banyak, kalian bisa pilih gitu, udah banyak. Tapi kalau untuk mobile gamingnya, bukan cuma bahas satu gaming ya, bukan cuma bahas satu game maksudnya. Untuk mobile gaming yang bukan cuma bahas satu game itu cuma sedikit. Jadi saya rasa saya perlu fokus di sini gitu. Agar juga kalian nggak nikmatin konten yang itu-itu aja. Agar kalian bisa mendapatkan informasi game-game baru, game-game unik, game-game offline dan lain-lain, atau khususnya game mobile, Android ataupun iOS. Tapi lebih fokus di Android sih. Nah, dan sekarang setelah hampir 2 tahun dari kejadian PC gaming pertama saya hilang atau rumah kami itu kemalingan, saya akhirnya sudah move on dan sudah memberanikan diri untuk beli PC gaming lagi untuk menunjang konten yang lebih baik lagi di channel Emma Gamers tentunya seperti yang saya bilang tadi gitu. Nah, sekarang kita akan unboxing atau mereview komponen-komponen PC gaming yang saya beli. Nah, dan saya harap di video ini kalian semua bisa mendapatkan informasi gitu, kira-kira untuk merakit PC gaming yang spesifikasinya medium sampai high itu kira-kira apa-apa aja yang harus dibeli dan kisaran harganya gitu. Nah, dan kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya saya itu salah build atau saya salah rakit. Misalnya, Bang, VGA-nya itu over budget, sebaiknya kalau harga gitu lebih bagus gini. Nah, kalian bisa komen juga. Atau Bang, motherboard ini lebih cocok dengan VGA ini, atau lebih cocok dengan
chipset atau prosesor ini. Nah, kalian juga bisa komen di bawah agar bisa jadi apa ya, sumber informasi buat kita semua belajar merakit PC yang baik dan benar gitu. Nah, yang saya rakit ini belum tentu benar gitu. Jadi kalian bisa komen gitu. Oke, langsung saja kita unboxing atau review dari komponen yang pertama. Yang pertama tentunya kalau untuk membuild atau membangun PC gaming kita membutuhkan casing guys. Nah kalau dari saya casing nggak neko-neko ya. Selera saya untuk casing nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi saya cuma pakai yang standar. Saya pakai casing yang Armageddon Infineon 5000. Harganya bisa, untuk harga bisa bervariasi di setiap daerah. Kalau dari saya ambilnya yang 600.000 aja guys casing. Komponen selanjutnya yaitu PSU atau power supply. Itu juga salah satu komponen yang penting di dalam PC. Yang saya pakai Cooler Master MWE Gold 550 yang saya dapat 1.435.000. PSU ini juga nggak boleh ambil sembarang ya. Maksudnya kalau misalnya VGA kalian bagus, chipset kalian bagus, RAM kalian bagus, motherboard bagus, tapi PSU-nya asal-asalan itu bisa menghanguskan komponen-komponen kalian yang bagus tadi gitu. Oke, selanjutnya kipas pendingin atau fan. Saya ambil yang ID Cooling Aura Flow 120. Ini juga RGB ya, yang bisa nyala-nyala itu. Rata-rata kalau PC gaming itu kayak ada sensasi sendiri kalau ada yang nyala-nyala gitu ya. Harganya yang saya ambil itu hampir 1.990.000. Oke, selanjutnya motherboard ini juga tidak kalah penting. Motherboard saya ambil itu MSI Crate Gaming yang Z370. Untuk harganya saya dapat 2.900.000, hampir 3 jutaan. Oke, selanjutnya inilah otak dari PC gaming tersebut, yaitu prosesornya. Ini mungkin yang paling mahal, komponen paling mahal di PC gaming. Saya ambil yang Core i7 generasi ke-8 atau 8700K LGA 1151. Harganya saya dapat hampir 7 juta guys, 6.900.000. Inilah otak dari PC gaming ya. Oke, habis dari chipset atau prosesor kita ke VGA. Ini adalah satu komponen yang penting juga buat PC gaming. Yang saya ambil VGA Asus Strix GTX 1060 atau 1060 6GB yang DDR5 yang OC Edition. Saya dapat 4.500.000 guys. Oke, selanjutnya RAM yang saya pakai T-Force yang Nighthawk 16GB kit gitu. Jadi ada 8GB kali 2, 16GB kit. Ini juga RGB ya, yang bisa ganti-ganti warna, bisa nyala. Harganya yang saya ambil 2.800.000. Oke, selanjutnya SSD guys atau Solid State Disk. Saya pakai yang tim mereknya tim SSD M530 yang 128GB. Untuk harganya 455.000. Nah, ini sebenarnya SSD ini opsional guys, kalian bisa pakai bisa enggak. Tapi kenapa kalau kalian lihat rakitan-rakitan PC gaming rata-rata punya SSD? Karena SSD itu jauh lebih cepat daripada hard disk. Jadi biasanya karena harga SSD ini lebih mahal daripada hard disk, jadi cuman pakai yang 120GB aja. Itu dijadikan untuk running OS atau sistem operasi atau operating system gitu. Jadi biasanya kalau kalian pakai Windows 7-nya ditaruh di SSD, terus data-data yang lain baru di hard disk gitu. Soalnya harga SSD ini jauh lebih mahal dibanding hard disk. Oke, yang selanjutnya tentunya hard disk. Hard disk saya cuma pakai yang Toshiba 1TB. Harganya 700.000 yang saya dapat. Oke. Monitor, kalau monitor saya pakai yang gaming monitor LG 24GM79G yang 144Hz dan FreeSync. Ini FreeSync ke AMD sih. Sebenarnya saya ambil ini karena tertarik dari fitur FreeSync-nya. Cuman ada miskomunikasi, jadi nggak jadi ambil AMD guys. Yang saya pakai itu harganya 4.100.000 guys di saya. Yang saya dapat 4.100.000.
Kemudian selain monitor kita juga perlu keyboard. Keyboard saya pakai yang Armageddon MKA 7C Psych Eagle. Psych Eagle harganya 600.000. Itu juga udah RGB ya. Udah warna-warni itu menyala-nyala. Kemudian untuk mouse juga saya nggak neko-neko ya, seleranya nggak macam-macam, yang penting ada aja dan nyaman. Jadi saya pakai cuman Logitech yang G102, harganya itu 300.000. Nah, kemudian komponen berikutnya itu opsional, kalian bisa pakai speaker atau bisa pakai headset atau bisa pakai dua-dua. Kalau saya dua-duanya, jadi saya pakai untuk speakernya yang Evo 3 Pro, harganya 550.000. Kemudian untuk headsetnya saya pakai SteelSeries yang Actris 3, yang Red Edition. Yang biasa saya pakai juga buat video itu 1.300.000. Dan yang nggak kalah pentingnya koneksi internet di PC kalian. Kalian bisa pilih mau pakai kabelan atau pakai WiFi receiver. Kalau kalian mau pakai WiFi harus ada WiFi receivernya, atau pakai kabelan juga bisa. Tapi kalau saya cuma pakai kabelan yang 20 meter ya, kabelan 20 meter, 20 kali 3.000, 60.000. Jadi untuk total set PC gaming yang saya beli yaitu 28.190.000 guys, nggak sampai 30.000. Itu masih tergolong medium, PC gaming medium sampai high guys. Jadi untuk yang high kan biasa di atas 50 juta ada guys. Ada juga yang di atas 100 juta. Tapi kalau menurut saya untuk harga segini ini udah worth it banget. Kalian udah bisa main game-game zaman now dengan lancar guys. Tapi kalian jangan terpatok di harga seperti ini. Build yang saya buat ini medium sampai high guys spesifikasinya. Untuk main game-game zaman now juga sih kalian bisa rakit PC 10 juta ke bawah juga, itu udah bagus banget guys. Kalian jangan terpatok, wah gua harus keluarin uang sekitar hampir 30 juta baru bisa buat PC gaming. Enggak guys, untuk PC 10 juta ke bawah itu udah bagus kok guys. Jadi kalian cuman searching atau browsing aja, ada kok untuk paket-paketnya guys. Oke guys, itulah setup PC gaming yang saya beli, yang saya rakit. Kira-kira bagus atau enggak menurut kalian? Kalau misalnya kalian juga berpikir saya itu salah build atau saya itu udah over budget atau gimana, kalian bisa komen di bawah gitu, tambah-tambah wawasan atau tambah-tambah informasi buat kita semua. Oke guys, dan kira-kira PC gaming atau setup yang saya build itu akan jadi seperti ini.